Oke, untuk layarnya udah kelihatan kan ya teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke, makasih ya buat responnya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang garis dan juga program linear. Nah, mungkin teman-teman semuanya waktu SMA atau MA atau SMK udah pernah belajar ini ya, teman-teman. Ini basicnya matematika. Namun pada pagi hari ini aku bakal membahas garis dan program linear ini yang mana contoh soalnya lebih ke buat UTBK. Bukan UTBK ya sekarang. Kalau sekarang namanya apa ya teman-teman, aku lupa, sorry. Mungkin aku perkenalan terlebih dahulu. Kenalin, namaku Hilya. Oh ya, terima kasih ya, SNBT namanya. Oke, kenalin, namaku Hilyatul Aulial Azizi, atau bisa dipanggil Kak Hilya aja. Nah, aku di sini tuh asalnya dari Universitas Diponegoro dan mengambil program studi matematika juga. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman semuanya. Ini live class pertama kita ya. Jadi semoga live class kita hari ini bermanfaat dan juga teman-teman bisa semangat buat ngikutinya. Oke, jadi materi kita kan ada garis dan juga program linear. Nah, dalam materi ini, itu di sini aku memaparkannya menjadi 4 bagian. Untuk bagian yang pertama adalah garis dan gradien, yang kedua ada persamaan linear, yang ketiga ada linear, dan yang keempat adalah program linear. Oke, jadi yang pertama ada yang namanya garis dan gradien. Kenapa sih garis dan gradien ini menjadi satu? Karena gradien itu ada di dalam garis, teman-teman. Jadi garis itu apa sih? Garis itu merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Jadi garis itu seperti ini ya, teman-teman. Oke, garis itu seperti ini. Nah, di antara titik ini sama titik yang ini, kiri dan kanan ini merupakan titik-titik yang jaraknya sangat dekat sekali. Sehingga kalau dari kejauhan, ini tuh tampaknya seperti sebuah garis lurus, teman-teman. Nah, garis itu adalah konsep dasar geometri yang memanjang tanpa batas di kedua arah tanpa adanya lengkungan. Jadi, garis itu sebenarnya kalau misalkan kita tarik antara sini sampai sini ya, teman-teman, itu sebenarnya tuh memanjang tanpa batas. Kecuali kalau misalkan berapa panjang garis antara titik ini, x, y berapa, dan juga x, y berapa. Nah, itu baru bisa kita hitung. Tetapi kalau misalkan kita bahas garisnya aja, garisnya itu benar-benar panjang banget, teman-teman. Tak terhingga ke kanan dan juga ke kiri, seperti itu. Oke, garis ini memiliki panjang yang tak terhingga, karena kedua ujungnya dapat diperpanjang hingga tak terhingga pula. Maka dari itu, biasanya kan garis kalau kita gambarkan itu, ujung-ujungnya tuh panah gini kan ya, teman-teman. Itu menandakan bahwasanya garis itu memang panjangnya tuh tidak terhingga seperti itu, teman-teman, kecuali kalau misalkan ada ujungnya titik dan titik ini tuh biasanya uh, memang ada pembatas tertentu. Nah, di sini ada macam-macam garis, teman-teman. Ada garis lurus, lalu ada garis horizontal, lalu ada garis vertikal, dan juga garis lengkung, seperti itu. Nah, selain macam-macam garis ini, garis itu ada hubungannya, teman-teman, antara garis satu dan juga garis yang kedua. Misalkan, di sini ada garis A, ini ada garis A, ini garis B. Nah, hubungan antara garis A dengan garis B ini dinamakan garis yang sejajar. Kenapa dinamakan sejajar? Karena dia ini sejajar, teman-teman. Nah, sejajar atau sampingan seperti itu. Dan dia tuh sama, bentuknya sama, dan juga tidak gradiennya sama ya, gradiennya sama. MA dan MB-nya sama. Di mana nanti gradien akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya, seperti itu. Lalu, selain garis sejajar ini, ada namanya garis yang berpotongan. Nah, seperti namanya ya, teman-teman, garis yang berpotongan, misalkan ini ada garis L dan juga garis G, garis antara L dan G ini dia berpotongan seperti ini.
kalau misalkan berpotongannya seperti ini ya, teman-teman, bentuk sudut siku-siku, itu dinamakan garis yang berpotongan tegak lurus. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu ada juga nih satu lagi, misalkan ini ada garis X gitu ya, jangan X, garis C. Lalu ada garis, kayak kita pakai orang yang berbeda, di atasnya ini kayak numpuk gitu teman-teman, garis B, misalkan kayak gini. Nah, ini namanya garis yang berhimpit. Soalnya dia tuh kalau misalkan kita pakai bahasa sehari-hari ya, kita lihat ini antara dua garis ini berhimpitan seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin untuk garis teman-teman udah paham semua ya. Di sini aku cuma nge-review kembali aja, barangkali teman-teman ada yang lupa atau gimana, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas gradien. Nah, gradien itu apa sih, Kak, sebenarnya? Gradien itu adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Misalkan, di sini kita ada grafik ya, teman-teman. Kita lihat garisnya ini miring, teman-teman. Nah, yang disebut gradien itu adalah kemiringan dari garis ini. Di mana gradien ini biasanya kita inisialkan sebagai M. Jadi M ini adalah gradien. Nah, untuk mencari gradien sendiri itu sebenarnya ada beberapa rumus. Tapi di sini aku ngasih dua rumus. Yang pertama, Y sama dengan MX plus C, di mana gradiennya adalah M-nya ini. Ya, atau koefisien dari variabel X. Itu adalah gradien. Lalu bisa juga kita cari menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Kak, kok ada Y2 sama Y1 ya? Itu yang mana? Oke, karena gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Nah, garis ini kan ada dua titik ya, teman-teman. Misalkan di sini kita ambil titik yang min 6,0. Kan di sini ya, teman-teman. Lalu ada titik juga 0,3. Nah, titik-titik inilah yang nantinya menjadi X1, X2, Y1, dan juga Y2. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan nih. Kalau diketahui persamaan garis sama satu titik, terus disuruh cari gradien pakai yang mana ya? Oke, biasanya kalau cuma diketahui satu titik, itu mungkin ya teman-teman, mungkin ada persamaan garisnya. Kalau diketahui persamaan garisnya, kita bisa mendapatkan dua titik. Kalau satu titiknya udah dikasih tahu, berarti nanti kita akan mencari titik yang lain lagi menggunakan persamaan yang ada. Atau misalkan kalau hanya diketahui satu titik, itu biasanya ditunjukin grafiknya seperti ini, teman-teman. Misalkan cuma diketahui titik min 6,0. Nah, dari grafik ini kan kelihatan ya, titik yang lainnya itu berapa? Oh, ternyata di sini. Nah, di sini ini adalah 0,3. Seperti itu. Kalau misalkan ditunjukin grafik seperti ini aja, itu lebih prefer untuk menggunakan rumus yang kedua ini. Sedangkan kalau misalkan ada persamaan, itu biasanya kita menggunakan rumus yang atas ini. Jadi penggunaan rumus-rumus ini itu sebenarnya tergantung soalnya seperti apa, kayak gitu. Sebenarnya dua-duanya bisa, cuma lebih enakan yang mana gitu ya, teman-teman. Jadi disesuaikan aja mau pakai rumus yang apa. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk contoh soal dan pembahasannya aja ya, teman-teman, biar kita semakin paham seperti itu. Nah, di sini ada sebuah grafik nih, teman-teman. Grafiknya nggak dikasih tahu informasi apapun, nggak dikasih tahu titiknya berapa, lalu harus pakai rumus yang mana, atau nggak dikasih tahu persamaannya apa. Nah, kalau misalkan cuma dikasih tahu grafiknya aja seperti ini kan grafiknya grafik yang asli gitu ya, teman-teman. Maksudnya skalanya asli, sehingga bisa kita lihat langsung, teman-teman. Ini titiknya tuh titik mana aja sih? Oke. Misalkan, di sini kan ada titik yang kanan ini, yang kiri ini ya, teman-teman. Langsung kita bahas. Teman-teman, kalau misalkan aku jelasinnya terlalu cepat, bisa itu ya, bilang aja ya, nanti aku pelan-pelanin gitu. Misalkan di sini adalah titik X1, Y1. Misalkan di sini adalah X2, Y2.
Atau sebaliknya nggak apa-apa ya teman-teman, karena nanti nilainya bakal sama. Kak, aku pengennya di sini tuh X1 Y1, yang di sini X2 Y2. Nggak apa-apa ya. Jadi ini terserah kalian mau namainnya pakai gimana. Pokoknya nanti kalau dimasukin rumus harus sesuai ya teman-teman. Jadi untuk penamaannya bebas, mau X1-nya di sini, mau X2-nya di sini, nggak apa-apa ya teman-teman. Asalkan nggak boleh X1, Y2. Jadi nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau X1 itu ya pasangannya sama Y1. Kalau X2 pasangannya sama Y2. Nggak boleh ketuker ya, karena pasangannya harus sama, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu nih teman-teman. Y1-nya ini berapa ya, Kak? Oh, ini pembahasannya kita sesuaiin pembahasan ya, teman-teman. Jadi yang ini X1, Y1, yang ini X2, Y2. Nah, kita lihat X1, Y1. Ini titik mana, koma mana sih, teman-teman? Kita lihat X-nya ini berapa? X-nya adalah min 5. Koma berapa, teman-teman? Koma 0 ya. Karena dia ini titiknya ada di sumbu X yang bernilai min 5 dan Y-nya adalah 0. Selanjutnya, kita lihat di X2, Y2. X2, Y2 ini, X-nya berapa, teman-teman? X-nya adalah 0. X-nya di sini 0, Y-nya berapa teman-teman? Y-nya adalah 4. Oke. Nah, bisa langsung kita masukkan ke rumus. Tadi kan di awal aku udah bilang ya teman-teman, kalau misalkan cuma dikasih grafik seperti ini, itu kita bisa menggunakan rumus yang nomor 2, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di sini Y2-nya berapa? Y2-nya 4. Lalu Y1-nya berapa? 0. Berarti 4 min 0 per 0 min 5. Jadi, di sini nilai dari gradiennya adalah 4 per 5. Oke, untuk contoh soal dan pembahasan ini ada pertanyaan nggak? Aku tunggu 10 detik ya. Kalau misalkan nggak ada, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kalau gitu bisa kita lanjut ya, teman-teman. Nah, karena garis dan gradien itu tadi masih basicnya banget, jadi untuk materi yang pertama, bagian pertama tadi mungkin bisa dicukupkan dulu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas persamaan linear. Nah, persamaan linear itu sebenarnya apa? Apa hubungannya antara garis dan juga gradien? Jadi, kan tadi di gradien kita ada dua rumus ya, yang aku tampilkan di slide. Nah, biasanya rumus yang pertama itu digunakan pada persamaan linear. Karena pada persamaan linear itu kita disajikan sebuah persamaannya langsung. Jadi tanpa menghitung itu udah kelihatan jelas banget lah ya gradiennya berapa, seperti itu. Oke, jadi persamaan linear itu adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Biasanya persamaan linear ini dituliskan sebagai berikut ya teman-teman, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini letaknya juga bisa diubah-ubah kok teman-teman, jadi nggak harus kayak ini terus ya, bisa juga kita tuliskan AX sama dengan min BY min C, itu boleh. Atau aku pengen BY-nya di depan Kak, oh boleh, jadi BY sama dengan min AX min C. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, jadi nanti bebas untuk penulisannya seperti apa. Tapi umumnya seperti ini ya teman-teman. Umumnya seperti ini atau Y sama dengan AX plus C. Kenapa seperti ini juga umumnya? Karena di sini ini sesuai sama persamaan gradien. Jadi kita lebih gampang untuk menentukan gradiennya. Jadi gradien adalah A ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal dan pembahasan ya teman-teman. Nah di sini kita disajikan sebuah grafik, di mana grafiknya ini juga kita nggak dikasih tahu informasi apapun, kita cuma dikasih tahu bentuk grafiknya aja. Nah, seperti tadi, untuk menentukan persamaannya, di sini aku ada trik cepatnya, teman-teman. Mungkin untuk lebih detail pengerjaannya itu ada, tetapi di sini aku mau ngasih tips cepatnya aja gitu ya. Biar teman-teman kalau misalkan mau ngerjain ujian kan kita butuh waktu yang cepat gitu ya, sehingga kita menggunakan tips yang cepat aja. Nah, kita lihat di sini, ini kan sumbu Y ya, teman-teman. Ini sumbu Y.
Lalu yang ini adalah sumbu X. Oke, kita lihat di sini titiknya adalah 8,0 dan di sini adalah 0,-7. Nah, kita lihat kalau misalkan kita punya titik 8 dan juga -7 ini, 8, sorry 7 aja ya, -7, ini kan ada di sumbu Y ya teman-teman. Kalau misalkan dia ada di sumbu Y, kita kalikan dengan X, sehingga -7X. Lalu di sini, di sumbu X, kita punya angka 8. Sehingga yang di sumbu X ini kita kalikan dengan Y. Ditambah 8Y. Jadi kebalikan ya teman-teman. Kalau ada di sumbu X, kita kalikan dengan Y. Tapi kalau ada di sumbu Y, kita kalikan dengan X. Itu cara cepatnya. Lalu sama dengan kita cari C-nya. C itu adalah perkalian antara bilangan-bilangan yang ada di sumbu X dan sumbu Y. Kita kan di sini punya -7 dan 8. Sehingga kalau -7 dikali 8 hasilnya adalah -56. Nah, jadi cara cepatnya seperti itu ya teman-teman. Ingat, kalau yang di sumbu X kita kalikan dengan Y, yang di sumbu Y kita kalikan dengan X, lalu untuk C-nya kita kalikan antara bilangan-bilangan yang ada di sumbu X dan juga sumbu Y. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari penulisan ini juga bisa kita tulis menjadi 8Y sama dengan 7X min 56. Oke, aku mau tanya nih, kira-kira dari persamaan ini, itu gradiennya berapa sih? Coba ya, di kolom chat teman-teman ngasih tahu nih, berapa sih gradiennya? Aku tunggu, siapa nih yang mau jawab? Oke, 7/8. Tuh, 7/8 caranya gimana ya? Dapat 7/8 itu caranya adalah kita harus membagi semua ruas yang ada di kiri dan di kanan ini dengan 8. Sehingga ini menjadi Y sama dengan 7/8X min 56. Oke, aku lihat di chat ini ada yang masih terkecoh menjawabnya 7 ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau misalkan terlalu buru-buru atau nggak fokus, itu bisa aja loh jawabnya 7 gitu. Bukan berarti nggak bisa ya teman-teman, tapi mungkin teman-teman kurang fokus seperti itu. Jadi syarat kalau misalkan kita mencari gradient dari sebuah persamaan seperti ini, itu syaratnya Y-nya ini koefisiennya harus 1. Ya. Jadi harus Y sama dengan seperti itu. Kalau misalkan ini masih 8Y, ini kita harus bagi dengan 8 dulu, sehingga baru kita dapatkan Y sama dengan seperti itu. Sorry teman-teman. Oke. Oke, dari Brandon ini ada pertanyaan. Itu nggak jadi -7, Kak, yang -56-nya. Yang bagian mana ya itunya? Mungkin bisa lebih spesifik untuk pertanyaannya. Yang habis dibagi. Oh, enggak. Jadi ini dia jadi 7 karena ini kan awalnya dia -7, tapi dia ada di ruas kiri. Sehingga kalau kita pindah ke ruas kanan, jadi ini kan +7 ya teman-teman, sehingga kita fokusnya adalah membentuk persamaan ini menjadi Y sama dengan seperti itu. Oh iya, sorry. Maaf ya teman-teman, ini jadinya -8. -7, sorry. Oke, makasih ya teman-teman yang udah ngoreksi. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, makasih Brandon atas koreksinya dan juga teman-teman yang udah nunjukin ya. Maaf tadi kurang fokus juga. Oke, ada pertanyaan lagi, min 56 dari mana, Kak? Oke, mungkin aku ulang sedikit ya, teman-teman. Jadi, min 56 itu didapat dari perkalian antara bilangan-bilangan yang ada di sumbu X dan sumbu Y. Jadi, min 56 itu didapat dari min 7 dikali 8, seperti itu. Untuk username angka-angka ini, 04464 ya, itu ya, teman. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih, Kak, gimana cara nentuin kapan 0 di depan, kapan 0 di belakang? Oh, maksudnya ininya ya, 8,0, 0,7 itu ya?
Nah, tentuin kapan 0 di depan, kapan 0 di belakang, itu sebenarnya adalah penulisan dari grafik Kartesius, seperti itu ya. Jadi, Kartesius itu kan X, Y, di mana X-nya ini ya bilangan yang ada di sumbu X dan Y-nya ini adalah bilangan yang ada di sumbu Y. Kalau misalkan di sini kan ada titik 8. Kita lihat di sumbu X dia nilainya 8. Lalu di sumbu Y dia nilainya 0. Nah, penulisannya itu harus sesuai ya teman-teman, yaitu X, Y. Nggak boleh Y, X. Karena ini emang mutlak penulisannya adalah Y, X, Y, sorry. Penulisannya adalah X, Y, seperti itu. Jadi, penulisan nentuin kapan 0 di depan, kapan 0 di belakang, itu emang penulisan untuk diagram Kartesius seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi. Oke, lalu ada pertanyaan dari S lagi. Kak, kalau min 56 didapat dari min 7 dikali 8, kenapa kok min 7-nya ditulis ditambah 8 ya, Kak? Apa karena grafiknya? Iya, teman-teman, itu sesuai grafiknya. Atau lebih gampangnya, seperti ini ya. Ini kan min 7 ya, min 7X. Ini kan plus 8. Ya udah kita tulis plus 8 aja. Beda lagi kalau misalkan grafiknya adalah kita diketahui titiknya adalah 0,-7 sama min 8,0. Nah, ini baru penulisannya adalah min 7X min 8X. Jadi, untuk penulisannya tuh sesuai sama perkaliannya aja, teman-teman, seperti itu. Gampangnya seperti itu ya. Kan ini plus, yaudah ditambah aja gitu. Tapi kalau misalkan titiknya seperti ini, tentunya grafiknya beda ya, grafiknya nggak seperti ini. Gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi. Bentar ya teman-teman, aku mungkin jawab satu-satu dulu. Kak, kalau misalnya di koordinatnya nggak ada nolnya, yang dikalikan yang mana ya? Nah, jadi untuk persamaan linier ini biasanya rata-rata hampir semuanya itu bentuk grafiknya itu pasti dia ada di titik yang ada nolnya, teman-teman. Kalau misalkan nggak ada nolnya, nanti itu kita harus mencari dengan menggunakan substitusi dan eliminasi dari dua persamaan garis. Nanti ini ada di bagian program linear. Jadi misalkan ini kan ada garis, lalu ada garis lagi teman-teman. Misalkan garisnya gini ya. Misalkan garisnya gimana ya gampangnya ya. Ini aku perpanjang. Misalkan garisnya, sorry. Maaf ya teman-teman. Misalkan ada garis di sini. Oke. Nah, ini kan adalah titik temu antara dua garis yang berpotongan ya, teman-teman. Misalkan ini garis titiknya itu A, B. Nah, untuk menentukan A, B-nya ini, kita harus mengsubstitusi dan mengeliminasi dari dua persamaan garis yang ada. Tapi kalau misalkan cari persamaan, itu nggak ada teman-teman yang ada di tengah gini. Biasanya emang antara di sumbu X sama sumbu Y yang ada 0-0-nya. Seperti itu, biasanya seperti itu. Oke, terus ada pertanyaan lagi, Kak. Berarti kalau misalkan sumbu X 2,1, sumbu Y 1,3, untuk mencari C-nya 2 kali 1 kali 1 kali 3 gitu, Kak. Sumbu X-nya 2,1. Sumbu X-nya misalkan di sini 2,1. Aku gambar aja ya, teman-teman. Oke. Ini ada pertanyaan dari Nur Aini. Aku gambar aja. Wait. Oke, 2,1. Di sini 2, ini 1 misalkan. Itu di sini ya. Ini 2,1. Lalu ada 1,3. Ini 1,3. Nah, mungkin yang ditanyain ini ya, teman-teman. Nah, untuk persamaan garisnya, itu biasanya kita hanya perlu mencari persamaan garis yang di sini sama sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk menentukan C-nya, ini biasanya harus dicari gradiennya terlebih dahulu. Kalau ini, untuk cara pengerjaannya beda ya, teman-teman, sama cara cepat yang aku sampaikan tadi. Mungkin caranya lebih panjang, kayak gitu ya.
Bentar. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau titiknya tidak tepat di sumbu X dan Y-nya, Kak? Apakah masih bisa pakai cara cepatnya? Oke, ini mungkin pertanyaannya ini jawabannya yang aku sebutin tadi ya. Untuk cara cepatnya ini lebih aman ya, lebih aman digunakan untuk yang ada nolnya seperti itu, atau yang dia tuh titiknya ada di tepat di titik sumbu X-nya dan sumbu Y-nya seperti itu. Jadi kalau ada yang modelnya seperti ini, aku sarankan mending pakai cara yang panjang aja, jangan cara cepat. Soalnya kalau pakai cara cepat, takutnya jawabannya itu nggak spesifik atau kurang tepat seperti itu ya, teman-teman. Oke, 8Y sama dengan 7X min 7. Min 7-nya dari mana ya, Kak? Nah, min 7-nya itu kan tadi kita dapatnya 8Y sama dengan 7X min 56, sorry. Nah, kita kan harus membagi keduanya dengan 8 ya, teman-teman. Sehingga ini Y sama dengan 7X min 56 dibagi 8 kan 7. Nah, di sini dapatnya 7X min 7 itu dari pembagian persamaan ini dibagi 8 untuk kedua ruasnya. Seperti itu. Sorry, 7/8. 7/8X. Oke. Oke, nah mungkin ini udah ada yang bantu jawab ya. Terima kasih buat Vitania yang udah bantu jawab. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk gradiennya adalah 7/8. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi atau bisa kita lanjut ke materi selanjutnya? Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Oke, materi selanjutnya adalah pertidaksamaan linier. Nah, apa sih bedanya persamaan linier dengan pertidaksamaan linier? Sebenarnya perbedaan spesifik antara persamaan linier dengan pertidaksamaan linier adalah tanda. Jadi hanya tanda ya, teman-teman. Kalau misalkan di persamaan linier tadi kan AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau di pertidaksamaan linier, itu tandanya ini tidak sama. Jadi AX plus BY plus C itu bisa kurang dari 0, bisa lebih dari 0, bisa kurang dari sama dengan 0, bisa lebih dari sama dengan 0. Pokoknya nggak sama dengan ya, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan linier hanya itu ya, teman-teman, yaitu simbol pertidaksamaannya seperti itu. Dan biasanya pada pertidaksamaan linier dia itu memiliki daerah penyelesaian. Contohnya ini, kita kan punya sorry teman-teman. Oke, kita kan punya grafik ini ya di sebelah kanan. Grafik ini kalau kita lihat, kalau persamaan linier itu biasanya garisnya nggak putus-putus. Tapi kalau pertidaksamaan linier, ini garisnya dia putus-putus. Nah, kalau pertidaksamaan linier, itu dia juga mempunyai daerah penyelesaian. Bisa kurang dari 0, bisa lebih dari 0. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini yang merah ini berarti dia daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari pertidaksamaan linier dari grafik ini, teman-teman. Oke, kita akan mencari pertidaksamaan linier dari grafik ini. Oke, caranya seperti tadi ya, teman-teman. Di sini kita punya titik 0,3 sama 2,0. Sehingga yang punya X, ini kan X, ini sumbu Y. Oke. Yang punya sumbu X itu kita kalikan dengan Y, yang punya sumbu Y kita kalikan dengan X. Sehingga ini adalah 3X plus 2Y. Oke. Ini untuk simbol pertidaksamaannya kita kosongin dulu, lalu kita kalikan C-nya, yaitu 3 dikali 2, yaitu 6. Nah, ini kan kita nggak tahu ya teman-teman. Ini bisa jadi kurang dari, bisa jadi lebih dari, bisa jadi kurang dari sama dengan, bisa jadi lebih dari sama dengan. Nah, kita lihat nih teman-teman. Kira-kira ini tuh lebih dari atau kurang dari ya? Kita lihat daerah penyelesaiannya.
Daerah penyelesaiannya, kalau biasanya aku trik cepatnya gini ya teman-teman, kita lihat titik nolnya, ya, atau lihat salah satu dari daerah penyelesaian. Nol ini kan termasuk daerah penyelesaiannya ya teman-teman. Jadi di sini adalah titik 0,0. Kalau misalkan kita substitusikan 0,0 ini ke persamaan 3x plus 2y ini, kita misalkan 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6. Nah, 0 itu kurang dari atau lebih dari 6 sih teman-teman? 0 itu kan kurang dari 6 ya teman-teman. Sehingga di sini karena 0 kurang dari 6 bernilai benar, sehingga daerah penyelesaiannya itu juga harus benar. Jadi kalau misalkan daerah penyelesaiannya itu benar di 0, sehingga kita juga harus mencari sebuah pernyataan yang benar juga. Nah, karena 0 kurang dari 6, sehingga ini kurang dari 6. Nah, kalau misalkan 0 lebih dari 6, itu kan salah ya teman-teman, sehingga nantinya dia daerah penyelesaian itu ada di sebelah kanan, seperti itu. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan untuk cara cepatnya, atau bisa di next. Oke, Kak, bedanya garis putus-putus sama enggak itu apa ya? Nah, kalau garis putus-putus itu berarti eh, garisnya itu atau titik-titik yang ada di garis itu dia tidak termasuk daerah penyelesaian seperti itu. Jadi di sini kan ada titik 0,3. Sedangkan di sini garis itu kan adalah kumpulan titik-titik ya, teman-teman. Kalau misalkan di sini dia kurang dari, itu berarti nilai 3 ini dia tidak termasuk daerah penyelesaian seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman bedanya antara kurang dari dan kurang dari sama dengan. Jadi kalau kurang dari persamaannya itu dia tuh nggak termasuk daerah penyelesaian karena titiknya itu kalau misalkan di interval kayak gini, kalau kurang dari kan intervalnya kan terbuka. Kalau terbuka itu kan nggak termasuk penyelesaian kan, sehingga tiga ini nggak masuk penyelesaian kalau misalkan kurang dari. Beda lagi kalau kurang dari sama dengan itu tiganya dia termasuk penyelesaiannya. Kalau dikurang dari sama dengan itu dia garisnya lurus kayak persamaan biasa. Tapi kalau kurang dari biasanya dia putus-putus. Hal ini menunjukkan bahwa kalau di sini kan di interval kita ada yang eh, terbuka, ada interval tertutup. Nah, gitu. Makanya ini putus-putus itu seolah-olah dia itu menunjukkan kalau dia ini dalam interval tuh ada yang lubang-lubang gitu loh, teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya, teman-teman. Oke, tandanya kurang. Kak, kalau kalau contoh yang tandanya kurang dari Kak, maksudnya? Ya, jadi untuk persamaan ini ya teman-teman, khusus untuk persamaan ini karena tiap persamaan itu unik-unik teman-teman. Jadi tiap persamaan itu memiliki tiap pertidaksamaan itu memiliki penyelesaian masing-masing. Nah, khusus untuk pertidaksamaan ini, kalau dia 3x plus 2y lebih dari 6, itu memang daerah penyelesaiannya di sini. Soalnya di sini sama-sama positif. Beda lagi kalau misalkan ada sebuah pertidaksamaan yang garisnya itu salah satunya ada di negatif. Nah, itu nanti beda lagi ya teman-teman. Jadi harus kita substitusikan 0,0-nya seperti itu. Bisa jadi yang kurang dari di sini atau kurang dari di sini, nanti kita harus cek satu persatu seperti itu. Biasanya kalau bentuknya seperti ini, yang aman, yang positif-positif gini, nah itu biasanya kalau kurang dari memang di bawahnya garis, kalau lebih dari ada di atasnya garis, seperti itu. Ya, jadi kan untuk letak garisnya itu kan ada 4 macam ya teman-teman, ada yang di positif-positif, ada yang di positif negatif, ada yang di sini dan juga di sini. Nah, itu beda-beda teman-teman. Oke, sorry ya teman-teman, ini ada distract sebentar.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Lika. Kak, pas kelas 12, kurang dari atau lebih dari itu ditentukan apakah arsirnya di kanan atau di kiri. Kalau di kiri kurang dari, kalau di kanan lebih dari. Apakah itu bisa, Kak? Iya, bisa. Tapi kalau grafiknya ada di grafik contoh ini, ya. Jadi kan tadi aku udah menyampaikan kalau grafik itu ada di 4 tempat yang berbeda. Ada yang di, kalau misalkan di kuadran 1, 2, 3, 4, kan ada 4 kuadran ya teman-teman. Kalau yang disampaikan Lika itu berlaku pada kuadran 1, soalnya dia sama-sama positifnya. Jadi aman lah ya kalau misalkan mau pakai cara yang seperti itu. Tapi beda lagi teman-teman kalau misalkan dia misalnya ada di kuadran 4. Nah ini kan salah satunya ada yang negatif. Jadi kalau kita menggunakan cara yang sama seperti ini, itu mungkin ada beberapa soal yang tidak sesuai, yang tidak bisa kita terapkan cara seperti ini, kayak gitu. Jadi kalau misalkan caranya yang disampaikan Lika itu bisa digunakan kalau dia ada di kuadran 1. Beda lagi kalau dia ada di kuadran 2, 3, dan 4, kita harus ngecek salah satu di daerah penyelesaiannya. Seperti itu ya. Contohnya kan tadi aku menggunakan 0,0 karena dia ini ada di daerah penyelesaiannya, seperti itu. Kak, aku nggak mau pakai 0,0, aku mau pakainya di titik 0,1. Bisa teman-teman, 0,1 ini dia kan ada di daerah penyelesaiannya ya. Misalkan kita substitusi, di sini X-nya 0 berarti 3 dikali 0, ditambah 2 dikali 1, itu kurang dari, 6 gitu kan. 3 kali 0 kan 0, ditambah 2 kali 1, 2. 2 itu kurang dari 6. Nah, ini kan adalah sebuah pernyataan yang benar. Kalau dia benar, berarti tandanya ini yang kita gunakan, seperti itu. Kak, misalkan aku mau pakai titik 2,1. Nah, 2,1 ini kan titiknya ada di luar daerah penyelesaian. Kalau misalkan kita substitusikan 3, 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 1, titik-titik 6, misalkan gitu. Kan ini 6 plus 2 kan 8. 8 itu kan lebih dari 6 ya teman-teman, sehingga dia ini salah. 8 itu enggak kurang dari 6, sehingga dia bukan daerah penyelesaiannya, seperti itu. Untuk titik uji cobanya harus 0,0 kan? Enggak ya teman-teman. Jadi pertanyaan Ayu tadi juga mungkin udah terjawab dari penyampaian aku tadi. Untuk titik uji cobanya nggak harus 0,0, tapi bisa titik manapun. Aku lebih merekomendasikan untuk titik cobanya itu ada di daerah penyelesaiannya, gitu ya. Boleh 0,0, boleh 2,0, 2,1, di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi titik uji cobanya itu yang menentukan daerah penyelesaian itu yang mana, seperti itu ya teman-teman. Kenapa kita menggunakan 0,0? Karena 0,0 itu mudah gitu loh teman-teman. Kalau kita substitusikan di persamaannya kan mestinya 0, jadi kita nggak perlu ngitung yang banyak lagi gitu. Jadi 0,0 kan, oh pasti ini 0 dong, jadi 0 itu yang benar kurang dari 6 atau lebih dari 6 gitu. Nah berhubung dari grafik ini kan udah dikasih tahu kalau daerah penyelesaian itu yang ini loh, yang ada di bawah. Nah kalau yang bawah itu pernyataan mana yang benar? Untuk pernyataan yang benar kan berarti kurang dari, seperti itu. Kalau misalkan di pertidaksamaan ini ditunjukkan bahwa ternyata daerah penyelesaian itu yang sebelah atas sini, yang sebelah atas kanan sini. Berarti yang benar untuk mencari pernyataan yang benar itu kita cari 2,1 ya. 2,1 itu kan 8. 8 lebih dari 6, seperti itu. Nah, ini kan pernyataan yang benar ya, teman-teman, sehingga kalau misalkan daerah penyelesaiannya ada di atas, itu adalah 3x plus 2y lebih dari 6, seperti itu ya. Kalau menentukan simbol lebih dari sama dengan gimana, Kak? Kalau simbol lebih dari sama dengan itu biasanya kalau digambar garisnya nggak putus-putus. Kalau kurang dari aja itu garisnya putus-putus. Gitu. Itu untuk gampangnya ya. Berarti pertidaksamaannya 0 lebih dari 6, Kak. Itu pernyataan yang salah ya, karena 0 itu kan harusnya kurang dari 6. Maka dia bukan daerah penyelesaiannya, seperti itu. 0 kurang dari 6. Nah, betul. Seperti itu. Kak, kalau daerah penyelesaiannya yang kanan atas berarti tandanya dibalik. Ya, untuk kasus ini iya ya teman-teman. Tapi untuk kasus yang ada di kuadran lain itu bisa jadi tidak. Kayak gitu. Kak, kalau misalkan 3x plus 2y lebih dari min 6 terus mau dijadikan sama dengan 0 berarti
3x plus 2y plus 6 lebih dari 0 gitu Kak, apa tandanya berubah jadi kurang dari? Enggak, jadi kalau kasusnya kita cuma apa ya, ngubah-ngubah persamaannya, ini enggak ada hubungannya sama grafik ya teman-teman. Jadi Nanda tanya teman-teman, kalau ada 3x plus 2y lebih dari min 6, ini nggak ada hubungannya sama grafik ya teman-teman, nggak ada hubungannya sama menentukan ini. Kalau misalkan kita mau jadikan bentuk yang ax plus by plus c yang kurang dari 0, yang lebih dari 0, itu tandanya nggak perlu diubah. Jadi bisa langsung 3x plus 2y plus 6, ya tetap lebih dari 0. Beda lagi kalau misalkan ini mau kalian kali dengan min 1. Nah, kalau perkalian atau pembagian dengan negatif, itu baru tandanya bisa berubah. Kalau misalkan ini kalian kali dengan min 1, berarti ini jadinya min 3x, min 2y, baru nih berubah tandanya, kurang dari 6. Tapi kalau cuma memindah min 6 ini ke ruas kiri, dia nggak perlu diganti, seperti itu. Tandanya tetap lebih dari. Kak, maaf, tadi kan uji titik sebaiknya yang di daerah penyelesaian acara, nanti daerah penyelesaiannya sendiri, itu gimana ya Kak? Maaf, aku ketinggalan tadi. Oke, ini pertanyaan dari Ara ya teman-teman. Cara nentuin daerah penyelesaiannya. Kalau di gambar, ini kan udah diketahui ya teman-teman, udah diketahui daerah penyelesaiannya yang mana. Seperti itu kan. Daerah penyelesaiannya kan udah dikasih tahu di grafiknya. Jadi kita nggak perlu nentuin, soalnya emang jelas-jelas itu daerah penyelesaiannya. Beda lagi kalau misalkan soalnya dibalik. Soalnya dibalik, buatlah grafik dari pertidaksamaan berikut. Nah, gitu. Itu baru kita bisa nentuin daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Dengan cara apa? Menggunakan yang uji coba titik. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk nentuin daerah penyelesaiannya itu biasanya digunakan kalau soalnya dibalik. Kalau soalnya kita disuruh buat grafiknya. Seperti itu. Nah, biasanya aku memang sarankan 0,0 aja, soalnya biar kalian nggak perlu ngitung double-double gitu loh. Kayak itu ya, teman-teman. Daerah yang diarsir kalau nggak salah. Oke, Kak, paham. Oh, berarti kalau ada operasi lain baru tandanya berubah ya, Kak? Ya, betul, Nanda, seperti itu. Kalau itu ya, kalau operasi perkalian dan pembagian, kalau penjumlahan dan pengurangan itu nggak ngaruh. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan linear, sekarang kita akan membahas tentang program linear. Nah, program linear itu sebenarnya apa sih? Jadi program linear itu adalah metode untuk memperoleh nilai optimal atau hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Jadi program linear itu terdiri dari beberapa persamaan atau pertidaksamaan linear. Misalkan ada garis ini, terus garis kayak gini, pokoknya garisnya tuh lebih dari satu, teman-teman. Soalnya kenapa kita menggunakan garis lebih dari satu? Karena di sana nanti kita juga akan menggunakan substitusi dan eliminasi, di mana substitusi dan eliminasi itu membutuhkan lebih dari satu persamaan untuk menentukan sebuah nilai. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, program linear ini adalah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi. Optimasi itu bisa maksimum, bisa juga minimum, dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, nanti batas-batas yang dimaksud itu batas apa sih, Kak? Jadi batas-batas nanti itu adalah titik-titik di mana itu sebagai titik batasnya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai optimumnya, nanti kita hanya perlu menghitung pada batas-batas yang ada, nggak perlu menghitung semua titik seperti itu. Oke? Jadi gunanya program linear itu emang untuk mempermudah kita dalam menentukan optimasi seperti itu. Barangkali teman-teman di sini kalau misalkan ada yang mau lanjut ngambil prodi matematika, itu nanti bakal dapat teman-teman yang namanya mata kuliah riset operasi seperti itu. Oke, di sini mungkin kita bisa langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Di sini ada contoh soal yang aku ambil dari soal SBMPTN 2014 kemarin. Ada soal penjahit akan membuat 2 model pakaian. Dia mempunyai persediaan kain batik 40 meter dan kain polos 15 meter. Model A memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain polos. Sedangkan model B memerlukan 2 meter kain batik dan
Sorry, ini kayaknya kurang ya soalnya. Bentar, teman-teman. Aku cek dulu ya soalnya. Ini 0,5 teman-teman, sorry. Ini 0,5 ya. 0,5 meter kain polos. Maksimum banyak pakaian yang mungkin dapat dibuat adalah, kayak mungkin aku kasih waktu 1 menit buat teman-teman memahami dari soal ini. Oke, jadi soalnya bisa dipahamin dulu yang dibutuhkan berapa, yang dikasih nilai berapa, terus batas-batasnya atau persamaan yang bakal dibuat tuh yang mana, mungkin bisa dipahami terlebih dahulu soalnya. Oke, mungkin udah ya teman-teman, langsung kita lanjut ke pembahasan. Jadi, seorang penjahit akan membuat dua model pakaian, sehingga di sini kita membuat dua persamaan. Sorry, dua pertidaksamaan, bisa persamaan, bisa pertidaksamaan, pokoknya ada dua garis gitu lah ya teman-teman. Kalau misalkan di modelnya berarti ada dua garis, seperti itu. Ada dua garis atau ada dua pertidaksamaan. Kalau misalkan dikasih tahu seorang penjahit akan membuat 4 model pakaian, berarti nanti kita harus membuat 4 pertidaksamaan, seperti itu. Dia mempunyai persediaan kain batik 40 meter dan kain polos 15 meter. Model A memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain polos. Ya, kita misalkan X itu adalah jumlah pakaian model A. Selanjutnya, sedangkan model B ini memerlukan 2 meter kain batik dan 0,5 meter atau setengah meter kain polos. Kita misalkan Y itu adalah jumlah pakaian model B. Maksimum banyak pakaian yang mungkin dapat dibuat adalah titik-titik-titik. Oke, mungkin di soal ini kayaknya informasinya kurang ya teman-teman. Jadi informasi tambahan di sini, di mana fungsi objektifnya diketahui adalah fungsi objektifnya tuh fx, y sama dengan x plus y. Oke, ini ya tambahannya. Fungsi objektif itu buat apa sih fungsinya? Nah, fungsi objektif ini, dia tuh fungsinya adalah sebagai penentu dari nilai optimasinya seperti itu. Nah, fungsi objektif ini nggak harus X plus Y ya, teman-teman. Fungsi objektif ini sesuai dengan soal. Bisa aja 2X plus Y, bisa 100X plus 100Y, itu bebas. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat batas penggunaan kain batik. Nah, batas penggunaan kain batik. Kain batik ini kan tadi digunakan 1 meter di model A. Dan dia digunakan 2 meter di, dia digunakan 1 meter di model A dan digunakan 2 meter di model B. Sehingga pertidaksamaannya ini bisa kita tuliskan X plus 2Y kurang dari sama dengan total keseluruhan, yaitu 40 meter, ya, seperti itu. Di sini kita menggunakan kurang dari sama dengan, kenapa? Karena maksimal persediaan yang kita miliki itu 40 meter, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita, kalau misalkan lebih dari 40 meter, misalkan kita bikin X plus 2Y lebih dari sama dengan 40 meter, itu nggak boleh ya teman-teman, karena kalau penggunaannya lebih dari 40 meter, kita udah nggak punya batik, kita udah nggak punya kain, di mana kita dapat kainnya, seperti itu. Sehingga untuk persediaan maksimal kan 40, maka dari itu penggunaannya juga harus maksimal 40 meter atau ada di bawahnya, seperti itu.
Kak mau tanya X-nya kain batik, Y-nya kain polos ya Kak? Bukan, jadi X-nya itu adalah yang menunjukkan model A-nya, dan Y-nya itu yang menunjukkan model B-nya. Ya. Jadi X sama Y-nya itu bukan kain batik atau polosnya, tapi kainnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang menunjukkan jumlahannya itu adalah di koefisiennya. Seperti itu ya. Lalu kita lihat batas penggunaan kain polosnya. Pada kain polos, kita lihat di X-nya dulu. X-nya berarti pakaian model A. Mungkin aku jelasinnya gitu aja ya. Kita lihat X-nya. X-nya ini kita harus cari koefisien dari X-nya itu berapa. X-nya ini kan model A. Kita lihat penggunaan kain polosnya ini berapa sih di model A, yaitu 1,5 meter. Terus selanjutnya kita cari koefisien dari Y. Nah, kita lihat Y itu kan ada di pakaian model B. Nah, kita disuruh nyari batas penggunaan kain polos. Kita lihat kain polos yang digunakan di model B itu berapa sih? Yaitu setengah meter. Jadinya, pertidaksamaannya adalah 1,5X plus 0,5Y kurang dari sama dengan 15. Balik lagi, kenapa kita menggunakan kurang dari sama dengan? Karena persediaan maksimal dari kain polos itu cuma 15 meter ya teman-teman, sehingga dalam penggunaannya itu kalau misalkan penjahitnya punya 15 meter aja, kan nggak bisa nih bikin lagi, sehingga untuk batas penggunaan maksimal adalah 15 meter atau kurang dari 15 meter itu sendiri. Oke, selanjutnya fungsi objektifnya kan fxy sama dengan x plus y ya teman-teman. Nah, kita lihat persamaan garis lurus dan fungsi pembatasnya. Jadi setelah kita menentukan pertidaksamaannya, kita harus menggambarkan dalam grafik. Kenapa sih Kak kita harus menggambarkan dalam grafik? Agar kita itu lebih mudah teman-teman untuk menentukan titik-titik pembatasnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau gambar juga nggak apa-apa, tapi kayak harus ngawang-ngawang gitu. Lebih baik digambar aja ya, sehingga kita bisa benar-benar memahami dari model matematikanya. Oke, untuk X plus 2Y kurang dari sama dengan 40 ini, untuk penggambarannya kita jadikan sama dengan dulu aja. Kita jadikan sama dengan dulu, berarti X plus 2Y sama dengan 40. Nah, dari gambar ini, kita harus menentukan titik-titiknya, teman-teman, untuk menggambar garisnya. Kalau misalkan X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 20. Kalau misalkan Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 40. Sehingga dalam grafiknya, itu garisnya adalah garis yang melewati titik titik 40,20. Berarti ini adalah garis yang ini ya teman-teman. Ini adalah batas penggunaan kain batiknya yang ini. Oke, aku kasih merah. Nah, selanjutnya 3x plus y kurang dari sama dengan 30. Kak, ini kok tiba-tiba dapat 3x plus y ini dari mana ya? Soalnya kan tadi nggak ada. Nah, 3x plus y ini itu kita dapatkan dari batas penggunaan kain polos. Nah, kalau misalkan pakai koma-koma kan agak susah ya, teman-teman. Sehingga kedua ruas ini kita kalikan 2 aja. Jadinya 3x plus y kurang dari sama dengan 30 gitu ya. Jadi 3x plus y kurang dari sama dengan 30 itu dapatkan dari batas penggunaan kain polos yang kita kalikan 2 kedua sisinya. Ya, atau kedua ruasnya. Sehingga dapatkan 3x plus y kurang dari sama dengan 30. Nah, untuk seperti ini, dia itu tidak mempengaruhi hasil ya, teman-teman. Asalkan untuk perkaliannya itu benar-benar harus 2 ruas. Nggak boleh salah satu ruas. Kalau cuma dikali salah satu ruas, itu nantinya dia akan merubah nilai. Ya, jadi kalau mengubah bentuk, itu tidak apa-apa. Tapi kalau merubah nilai, itu nggak boleh. Seperti itu ya. Terus didapatkan 3x plus y, kita jadikan sama dengan 30 dulu untuk memudahkan kita dalam menggambarnya. Kalau misalkan x-nya 0, berarti y-nya 30, kalau misalkan y-nya 0, berarti x-nya 10. Sehingga titiknya adalah pada titik 10,30. Jadi ini 0,30 sama 10,0. 0,30 ada di sini, 10,0-nya ada di sini. Aku gambar pakai warna biru. Nah, ini untuk gambar dari pertidaksamaan yang kedua. Nah, dari dua ini kita kan sebenarnya ada 5 titik ya, teman-teman. Oke, ada 5 titik. Yang pertama ada di titik 0,20, lalu ada di titik 0,30, ada di titik 10,0, dan ada di titik
ada di titik 40,0. Ada satu titik lagi nih teman-teman, yaitu titik yang dihasilkan dari perpotongan antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Ini garis pertama, ini garis yang kedua. Nah, ini titiknya. Kan kita nggak tahu ya teman-teman, ini titiknya berapa Kak? Soalnya kan gambarnya nggak ada tulisannya gitu loh. Nggak ada tulisannya ini titik berapa koma berapa ya. Kita misalkan ini adalah titik X, Y. Nah, cara mencari titik X, Y ini kita harus mensubstitusi dan mengeliminasi dari dua persamaan yang ada. Jadi kita di sini ambil persamaannya aja. Di sini ada X plus 2Y sama dengan 40, lalu ada 3X plus Y sama dengan 30. Ya, lalu ini kita kalikan 1, dikalikan 2 untuk mencari nilai X-nya, menjadi X plus 2Y sama dengan 40, tetapi ya teman-teman, lalu ini ada 6X plus 2Y sama dengan 60. Nah, kita kurangi, jadinya ini ada min 5X sama dengan min 20. Atau X-nya ini negatif-negatifnya bisa kita coret, X-nya sama dengan 4. Lalu kita substitusikan teman-teman. X plus 2Y kan sama dengan 40. Sedangkan sudah diketahui bahwasanya X-nya itu sama dengan 4. Sehingga 4 plus 2Y sama dengan 40. Sehingga 2Y ini nilainya adalah 40 dikurangi 4, yaitu 36, maka Y-nya sama dengan 18. Sehingga dari sini diketahui bahwa titik B ini nilainya adalah 4,18. Seperti itu ya teman-teman untuk menentukan titik dari perpotongan dua garis yang diberikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, dari pertidaksamaan itu kan pasti ada yang namanya daerah penyelesaian. Bisa jadi daerah penyelesaian itu yang di sini, bisa jadi yang di sini, bisa jadi yang di sini, bisa jadi yang mana-mana ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita harus menentukan nih, yang mana sih daerah penyelesaiannya dari beberapa daerah yang ada, seperti itu. Kita lihat X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Ingat ya teman-teman, kalau ada di kuadran 1, kalau kurang dari, itu kita bisa langsung mengarsir yang ada di daerah bawahnya. Sehingga pada garis 40 sama 20 ini, oke, seperti ini, daerah penyelesaiannya adalah ada yang di bawah. Oke, lalu selanjutnya ada ini 3X plus Y kurang dari sama dengan 30, berarti ini 10. Ini 30, seperti ini teman-teman. Berarti daerah penyelesaiannya yang bawahnya ini, karena dia kurang dari sama dengan 30. Nah, dari pertidaksamaan yang pertama, dari yang kedua ini, kan sama-sama ke bawahnya ya teman-teman, atau bisa aku gambarkan seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Yang dinamakan daerah penyelesaian itu adalah irisannya, irisan dari daerah penyelesaian yang ada di pertidaksamaan pertama dan daerah penyelesaian yang ada di pertidaksamaan yang kedua, di mana yaitu ada di ini teman-teman, ada di sini, ada di garis yang ada di daerah yang ada arsirannya. Kak, kenapa kok cuma di sini? Sedangkan kan tadi di bawah-bawah sini ya. Harusnya sampai sini dong, Kak, sampai bawah-bawahnya. Jadi di sini sebenarnya ada pertidaksamaan lagi, teman-teman, batasnya, yaitu X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kak, kenapa kita menggunakan X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0? Karena di sini dia memproduksi, teman-teman. Kalau memproduksi, dia pasti nilainya positif. Sehingga di sini batasnya adalah yang ada di atas sumbu X dan yang ada di sebelah kanan sumbu Y. Sehingga jelas ya teman-teman untuk daerah penyelesaiannya ada di daerah yang diarsir, seperti itu. Nah, kita lihat pada daerah yang diarsir ini itu hanya memuat 3 titik. Sebenarnya ada 4 ya teman-teman, sama 0,0 kayak gitu. Tapi di sini kita tidak menggunakan 0,0 karena penjahit ini dia itu memproduksi sebuah baju atau pakaian. Jadi kalau dinamakan produksi, itu dia pasti menghasilkan baju dong. Kalau misalkan kita menggunakan titik yang 0,0, berarti istilahnya apa ya? Istilahnya produksinya nyandet atau dia nggak menghasilkan apapun. Sehingga di sini kita hanya menggunakan 3 titik, yaitu pada titik A, B, dan C. Sehingga dari titik-titik ini kita bisa menentukan berapa sih maksimum banyak pakaian yang mungkin dibuat oleh penjahit tersebut. Jadi di sini misalkan FA.
FA-nya ini kita substitusikan ke fungsi objektif. Fungsi objektif di soal ini adalah X plus Y. Sehingga di sini X plus Y, X-nya di sini berapa? Titik A itu kan 0,20. Lalu titik B tadi kan 4,18 dan titik C itu adalah 10,0. Nah, kita langsung substitusiin aja teman-teman. Di titik A, X-nya itu bernilai 0 dan Y-nya itu bernilai 20. Sehingga nilainya adalah 20 pakaian. Lalu di titik B itu 4,18 sehingga 4 ditambah 18 sama dengan 22 pakaian. Lalu di FC ini 10,0 berarti 10 tambah 0 sama dengan 10 pakaian. Seperti itu ya teman-teman. Sehingga di sini maksimum banyak pakaian yang mungkin dapat dibuat oleh penjahit tersebut adalah jumlahnya 22 pakaian. Seperti itu. Kak, maksudnya ini X plus Y-nya tuh gimana sih? Apa hubungannya sama model pakaiannya? Jadi, kalau misalkan pada titik A, itu jumlah model pakaian A itu bernilai 0. Dan jumlah pakaian model B-nya itu 20. Seperti itu ya, teman-teman. Dan seterusnya untuk yang titik B dan C-nya. Kak, tadi dapat titik FB-nya gimana ya? Oke, jadi ini Jessica yang ada di atas. Yang ada di atas ini, untuk menentukan titik B-nya itu adalah kita harus mencari nilai X dan Y antara dua dua persamaan. Di sini kan kita punya persamaan X plus 2Y sama dengan 40 sama 3X plus Y sama dengan 30. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa menentukan titik X dan Y-nya. Karena titik B itu adalah titik perpotongan antara garis 1 dan juga garis 2. Seperti itu. Setelah kita melakukan substitusi, kan didapatkan nilai X-nya setelah kita mengeliminasi, kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 4. Setelah kita dapatkan nilai 4-nya ini kita substitusikan ke salah satu persamaan, di mana didapatkan nilai Y-nya sama dengan 18. Gimana Jessica? Apakah udah jelas atau perlu diulangi lagi nih? Oke, untuk contoh soal ini apakah ada pertanyaan atau bisa kita lanjut teman-teman? Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ada contoh soal lagi nih. Kita akan menghitung nilai minimum fungsi fx, y sama dengan 500x plus 1000y pada daerah yang diarsir. Kalau tadi kita menentukan nilai maksimumnya, sekarang kita akan mencari nilai minimumnya. Oke, mungkin untuk soalnya bisa dilihat-lihat dulu ya, teman-teman. Nah, fx, y ini adalah fungsi objektifnya. Kan aku tadi udah menyampaikan kalau fungsi objektif itu berbeda-beda tiap soal. Kalau tadi di soal yang sebelumnya, itu kan fungsi objektifnya tuh x plus y. Tapi di soal ini, fungsi objektifnya tuh adalah 500x plus 1000y, seperti itu. Oke, mungkin udah dicek nih, teman-teman, udah dicek ya. Kita langsung membahasnya. Oke, kita lihat di sini ada 3 buah garis, teman-teman. Kita lihat mungkin kita namai garis ini adalah garis 1. Garis A aja ya, garis A. Lalu yang di bawahnya ini adalah garis B. Lalu yang di bawahnya adalah garis C. Nah, garis A ini pertidaksamaannya, kita bikin persamaan aja ya teman-teman. Kalau gini, kalau seperti ini kita langsung bisa bikin persamaan. Setelah kita gunakan persamaan, nanti baru kita substitusikan ke fungsi objeknya. Oke, seperti itu. Didapatkan 8x, caranya sama ya teman-teman seperti tadi. 8x plus 4y sama dengan 32. Atau ini bisa kita sederhanakan, dibagi 4, yaitu 2x plus y sama dengan 8. Selanjutnya, yang garis B ini itu 6x plus 9y
sama dengan 54, atau bisa kita sederhanakan juga, kita bagi 3 kedua ruasnya, yaitu 2x plus 3y sama dengan 18. Dan yang terakhir, yang C ini adalah 4x plus 12y sama dengan 48. Ini bisa kita sederhanakan juga, jadinya x plus 3y sama dengan 12. Oke. Nah, di sini kita udah ketemu ya, teman-teman, untuk persamaannya. Caranya sama seperti yang awal tadi. Yang punya sumbu x dikali y, yang punya sumbu y dikali x, seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini, karena dari soal ini kan sudah diketahui ya, teman-teman, daerah penyelesaian kan yang diarsir abu ini, sehingga kita nggak perlu membentuk menjadi pertidaksamaan lagi. Ya, jadi di sini kita gunakan persamaan aja untuk memudahkan dalam menghitung. Ya, jadi fokus kita kan untuk mendapatkan jawabannya ya, teman-teman. Beda lagi kalau misalkan teman-teman dapat tugas PR dari guru atau apa, itu emang harus step by step, harus panjang. Tapi di sini kita fokusnya adalah untuk mengerjakan secara cepat karena kita harus ngejar waktu gitu ya dalam penyelesaiannya, seperti itu. Nah, karena ini penyelesaiannya kan udah diketahui. Kan ini lebih dari sama dengan semua ya, teman-teman. Sehingga untuk proses menghitungnya kita langsung jadikan sama dengan aja, seperti itu. Nah, dari pertidaksamaan ini, sebenarnya ini pertidaksamaan ya, teman-teman. Itu dapatkan titik-titik pembatasnya adalah di sini, di sini, di sini, dan di sini. Di mana ini adalah 0,8. Misalkan ini titik apa ya? Titik apa ya, teman-teman? Titik A besar, titik A besar. Lalu ini titik B besar, ini titik C besar, dan ini titik D besar. Atau biar nggak bingung, ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3 aja deh. Ini. Di ininya garis 1, garis 2, garis 3. Garis 1, garis 2, garis 3. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kan mau nanya tadi dapat 8x plus 4y dari mana ya, Kak? Oke, kita fokus dulu ya. Kita fokus ke garis yang pertama. Garis yang pertama ini caranya sama yang awal tadi ya, teman-teman. 8x plus 4y sama dengan 32. Nah, kita lihat yang punya sumbu y itu kan 8. Yang punya sumbu x itu 4. Jadi kalau kita pakai cara cepatnya ya, kalau kita pakai rumus kilatnya, yang punya sumbu y ini kita kalikan dengan x, dan yang punya x ini kita kalikan dengan sumbu y. Sehingga yang punya sumbu y ini kan 8 ya, jadi kita tulis 8x. Lalu yang punya sumbu y ini kan 4. 4 kalikan dengan y, jadi 4y. 8x plus 4y, karena dia sama-sama positifnya. Lalu c-nya yaitu 32 itu didapatkan dari 8 dikali 4, seperti itu. Gimana Hirsa, apakah udah jelas untuk penjelasannya atau mau lebih spesifik lagi? Oke. Selanjutnya, kita cari titik yang D dulu. Kak, kenapa kok nggak cari B sama C dulu? Kenapa harus D dulu? Nah, untuk mencari B sama C-nya, kita harus menggunakan substitusi eliminasi. Jadi, kita cari yang gampang-gampang dulu aja nih. Kan ada 0,8 sama, ini berapa tadi ya? 12. 12,0. Ini kayaknya agak nutup ya. Nah, gini. 12,0. Selanjutnya, kalau kita mau cari titik B sama C-nya, itu harus mengsubstitusi dan mengeliminasi dari dua garis yang ada. Nah, kita cari B-nya terlebih dahulu. B ini kan perpotongan antara garis 1 dan garis 2. Sehingga dalam mencari B, ini kita gunakan 2x. Bentar, gini aja. Mencari titik B. Mencari titik B. Nah, dalam mencari titik B, itu kan hubungannya antara garis 1 dan juga yang garis 2 ya. Karena kalau kita lihat titik B ini kan perpotongan antara garis 1 dan garis 2. Sehingga di sini garis satunya adalah 2x plus y sama dengan 8. Lalu garis keduanya adalah 2x plus 3y sama dengan 18. Nah, kita eliminasi terlebih dahulu, karena di sini x-nya nilainya sama, sehingga bisa langsung kita kurangi. Bisa langsung kita kurangi, nilainya adalah min 2y sama dengan min 10.
atau Y-nya sama dengan 5 ya teman-teman. Selanjutnya, karena Y-nya ini udah ketemu, kita substitusikan untuk menentukan nilai X-nya. Misalkan kita substitusikan ke garis yang pertama, sehingga ini 2X plus Y sama dengan 8. Udah diketahui ya, Y-nya sama dengan 5, sehingga 2X sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3, sehingga X-nya adalah 3/2. Dari sini diketahui bahwa titik B-nya berapa teman-teman? Yaitu 3/2,5. Nah, untuk titik yang C-nya ini, kita mencari titik C. Mencari titik C. Mencari titik C. C. Nah, C ini kan hubungannya antara garis 2 dan garis 3 ya, teman-teman. Jadi titik C ini adalah titik yang terbentuk antara garis kedua dan garis ketiga yang berpotongan. Sehingga di sini kita harus mencari titik C-nya itu dari substitusi dan eliminasi garis 2 dan garis 3. Di mana garis 2-nya adalah 2X plus 3Y sama dengan 18, dan ini garis ketiganya adalah X plus 3Y sama dengan 12. Nah, karena ini Y-nya udah sama, bisa langsung kita kurangi, sehingga X-nya sama dengan 6. Nah, kita udah dapat nih teman-teman, nilai X-nya sama dengan 6. Sehingga kita substitusikan ke salah satu, misalkan kita substitusikan ke garis ketiga, yaitu X plus 3Y sama dengan 12. Lalu ini X-nya kan 6. 6 ditambah 3Y, 3Y sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6, Y-nya sama dengan 2. Sehingga titik C ini nilainya adalah 6,2. Oke, ada pertanyaan lagi dari Amel. Kak, 2X plus Y-nya dapat dari mana ya? 2X plus Y-nya. Nah, 2X plus Y itu adalah penyederhanaan dari 8X plus 4Y plus 32. Nah, 2X plus Y sama dengan 8, itu adalah hasil penyederhanaan dari 8X plus 4Y sama dengan 32. Nah, awalnya kan kita dapatnya itu persamaannya 8X plus 4Y sama dengan 32. Nah, ini kan sebenarnya bisa disederhanakan ya, teman-teman. Bisa disederhanakan agar waktu kita ngitung itu nggak perlu menghitung bilangan-bilangan yang terlalu besar. Di sini 8X plus 4Y sama dengan 32. Kalau misalkan kita bagi dengan 4 kedua ruas, jadi ini 2X plus Y sama dengan 8. Nah, untuk yang di persamaan kedua dan ketiga itu sama ya, teman-teman. Jadi, yang ada di kanan tanda arrow ini atau tanda panah ini adalah hasil penyederhanaan dari persamaan-persamaan yang ada di sebelah kirinya. Gitu, paham ya, teman-teman? Kalau misalkan teman-teman mau ngitungnya pakai bilangan-bilangan yang awal aja, itu nggak apa-apa, nanti hasilnya juga sama seperti itu. Cuma di sini aku sederhanakan agar teman-teman ngitungnya tuh nggak terlalu banyak angkanya, seperti itu. Oke, kalau misalkan teman-teman masih kayak, aku nggak percaya nih Kak, jangan-jangan salah. Oke, teman-teman mungkin di depan laptopnya masing-masing, kalau misalkan pegang pulpen atau kertas, itu bisa dihitung teman-teman. Kalau misalkan pakai yang 8X plus 4Y sama dengan 32, 6X plus 9Y sama dengan 54, coba dicek deh, apakah nilainya sama munculnya, yaitu 3/2,5. Aku yakin pasti sama, seperti itu. Ya, jadi bebas teman-teman, kalau teman-teman lebih nyaman pakai yang bilangan yang besar, sekalian mau mau mempraktekkan cara menghitungnya tuh nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan mau pakai yang bilangan-bilangan kecil juga malah enak gitu, ngitungnya lebih cepat. Oke, di sini untuk titik B sama C-nya kan udah ketemu ya teman-teman, sehingga di sini kita punya titik 0,8, 3/2,5, 6,2, dan 12,0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai minimum. Nilai minimum ini didapat dari substitusi keempat titik ini ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya yang mana, Kak? Fungsi objektifnya yaitu fx, y yaitu 500x plus 1000y. Ya, di sini ada 500x plus 1000y. Sehingga kalau ini kita substitusikan ke 0,8, hasilnya adalah 500 dikali 0 ditambah
1000 dikali 8. Nilainya adalah 8.000. Lalu kalau kita substitusikan ke 3 per 2,5, itu 500 dikali 3 per 2 ditambah 1000 dikali 5. Ini hasilnya adalah 250 dikali 3 sama dengan 750 ditambah 5.000 berarti 5.750. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu kalau kita substitusikan ke 6,2 berarti 500 dikali X-nya 6 ditambah 1000 dikali 2 sama dengan 500 kali 6, 3.000 tambah 2.000, 5.000 ya, teman-teman. Lalu ini kalau kita substitusikan ke 12,0 berarti 500 dikali 12 ditambah 1000 dikali 0. Hasilnya adalah 6.000. Nah, dari nilai-nilai ini, kalau di titik A itu nilainya 8.000, kalau di titik B nilainya 5.750, kalau di titik C 5.000, dan di titik D sama dengan 6.000. Nah, dari daerah ini, nilai minimum fungsi objektif pada daerah yang diarsir ini ya teman-teman, itu adalah 5.000 ya. Jadi nilai minimumnya ada di 5.000 yaitu pada titik C seperti itu. Kalau misalkan soalnya diganti nilai maksimumnya berapa sih? Berarti nilai maksimumnya adalah 8.000 seperti itu. Karena ini soalnya adalah diminta nilai minimumnya, sehingga kita cari nilai yang paling kecilnya, yaitu 5.000. Sehingga jawabannya adalah 5.000. Oke, dari contoh soal ini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kalau misalkan nggak ada, bisa itu ya, bisa bilang next, Kak. Gitu. Oke, paham ya? Oke, mungkin dari contoh soal ini aku mau menyampaikan sesuatu ya teman-teman. Kalau misalkan dari persamaan itu bisa disederhanakan aja. Soalnya nanti biar hitungnya nggak terlalu besar gitu. Kalau kita pakai 2, 1, 3 ini kan lebih gampang gitu ya hitungnya daripada pakai 8, 4, 3, 2 itu kan nilainya cukup besar seperti itu. Oke, kita next ya. Nah, untuk next-nya ini ada soal latihan. Soal latihannya, coba deh teman-teman kerjain jawabannya yang mana ya. Mungkin aku tunggu 2 atau 3 menit, cukup ya teman-teman. Kalau teman-teman udah dapat jawabannya, mungkin bisa ditaruh di kolom chat. Kita lihat nih, jawabannya yang benar 24, 42, 48, atau 54 ya. Coba teman-teman kerjain. Aku tunggu 2 sampai 3 menit.
Oke, udah ada satu yang jawab nih teman-teman. Yuk, yang lain aku tungguin ya bentar lagi. Coba deh, berapa jawabannya. Kalau udah dapat bisa dikirimkan ke kolom chat. Oke, mungkin bisa kita bahas bareng-bareng dulu. Jadi, pada latihan ini kita akan mencari nilai maksimum dari Z sama dengan 4X plus 9Y, atau ini merupakan fungsi itu ya, teman-teman. Ini merupakan fungsi objektifnya. Oke, fungsi objektif. Oke, rata-rata teman-teman jawabannya D ya. Coba kita cek apakah jawaban teman-teman ini benar atau enggak. Oke, selanjutnya syaratnya yang diketahui adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, lalu 2X plus Y kurang dari sama dengan 12 juga, lalu X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini opsi jawabannya ada 24, 42, 48, dan 54. Nah, teman-teman, di sini kita bisa fokus ke X plus 2Y sama 2X plus Y ini. Jadi, dua persamaan utama ini, kita bisa fokus ke dua ini ya, teman-teman. Untuk X dan Y-nya ini untuk menunjukkan nanti batas-batasnya aja, gitu. Misalkan, persamaan pertamanya adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Lalu persamaan keduanya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 12 juga. Nah, di sini kita bisa, itu teman-teman, sederhanakan. Di sini, sorry, ini nggak bisa ya. Sorry, ini nggak bisa disederhanakan ya, teman-teman, karena ini nilainya 1, ini 1 juga. Di sini berarti coba kita bentuk menjadi sebuah persamaan. Kalau kita bentuk sebagai persamaan itu fungsinya untuk mempermudah kita dalam membuat grafiknya, seperti itu ya. Misalkan ini kita jadikan persamaan kan jadinya X plus 2Y sama dengan 12. Lalu ini 2X plus Y-nya juga sama dengan 12. Nah, sehingga di sini kita dapatkan titik-titiknya untuk persamaan yang pertama ini, titiknya ada di 0,6 sama 12,0. Yang kedua ini titiknya ada di 0,12 sama 6,0. Oke, selanjutnya kita coba gambar grafiknya ya, teman-teman. Untuk gambar yang pertama, di sini ada 0,6, di sini 0,6 sama 12,0. 12,0 kita gambar grafiknya seperti ini. Oke, kita pakai warna yang berbeda untuk grafik selanjutnya, warna merah. Di sini ada 12,0. Oke, sorry. Beda warna, bentar. Seperti ini. Ini ada 12,0 sama 6,0. Gambarnya di sini. Oke, kita lihat ini kan kurang dari sama dengan dua-duanya ya, teman-teman. Sehingga kalau ada di kuadran 1, kita bisa langsung arsir yang ada di bawahnya. Arsir yang ada di bawahnya, jangan lupa juga ini batasnya X lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Sehingga nanti dia ada di sini, teman-teman. Ada di bagian ini. Lalu di sini kita misalkan, di sini adalah titik A, ini titik
titik B, lalu ini titik C. Untuk titik A-nya ini ada di 6,0 ya, teman-teman. Lalu titik C-nya ini adalah 0,6. Dan titik B-nya ini kalau teman-teman udah hitung tadi 4,4. Sehingga kalau kita substitusikan di ZH ini bernilai 24, di ZB-nya bernilai 52, dan di ZC-nya bernilai 54. Sehingga nilai maksimum dari soal ini adalah 54. Oke, benar ya teman-teman, jawabannya adalah D. Kak mau nanya, semua 4 titik itu dari mana ya? Terima kasih. 4 titik yang mana nih? Oke, yang 0,6, 12,0, 0,12, sama 0,6. Oke, mungkin aku jawab Fauzan dulu ya. Jadi, semua titik yang didapatkan itu, yang pertama, kita kan dapat 0,6 sama 12,0. Ini didapat dari persamaan X plus 2Y sama dengan 12. Kalau misalkan, kayak aku tulis di sini ya, yang lebih luas deh, sini, pakai warna yang berbeda. Kalau misalkan di sini persamaannya X plus 2Y sama dengan 12, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, kalau untuk X sama dengan 0, itu berarti 0 plus 2Y sama dengan 12, sehingga nilai Y-nya sama dengan 6, atau persamaannya ada di 0,6. Nah, dapatnya dari situ ya. Lalu kalau misalkan Y-nya sama dengan 0, sehingga ini X-nya plus 2 kali 0 gitu ya, sama dengan 12. Sehingga X-nya sama dengan 12, teman-teman. Sehingga di sini persamaannya, titiknya adalah 12,0. Jadi, untuk keempat titik itu didapat dari sini ya. Dan untuk persamaan yang kedua ini, caranya juga sama. Dapat 0,12 sama 6,0 itu caranya dari sini. Oke, gimana Fauzan? Apakah udah jelas? Oke, Kak, boleh ulang nemu persamaan 1 dan 2-nya. Oke, persamaan 1 dan 2 itu dapatnya dari soal ini. Kan didapat dari soal, kita mendapatkan informasi ya, teman-teman, yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, 2X plus Y kurang dari sama dengan 12. Jadi kan sebenarnya ada 4 pertidaksamaan, tapi kita hanya fokus ke 2 ini aja. Soalnya, X sama Y-nya ini, dia ini hanya sebagai pembantu untuk menentukan daerah penyelesaiannya aja, seperti itu. Atau bisa kita sebut sebagai informasi tambahan lah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, dari pertidaksamaan ini, kita jadikan persamaan terlebih dahulu. Gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan kita dalam menggambar grafiknya. Seperti itu ya, Nisa. Oke, selanjutnya mungkin Tazkiyah itu 0,6 atau 6,0-nya dapat dari mana? Dapatnya sama kayak tadi ya yang aku jawab dari Fauzan. Itu dari persamaannya dulu, kita misalkan X-nya 0 didapatnya berapa, Y-nya 0 dapatnya berapa, seperti itu. Kak, boleh diulang cara menentukan yang diarsir? Oke. Cara menentukan yang diarsir seperti ini ya. Kan kita punya dua garis. Misalkan ini 6, ini 12, ini 6, 12. Ada 2 garis, yang ini sama yang ini. Nah, karena ini kan sama-sama kurang dari ya sama teman-teman. Dan kita lihat ini itu ada di kuadran pertama. Yang aku sampaikan tadi, kalau kuadran pertama, gampangnya itu kalau kurang dari sama dengan, dia itu arsirnya ke bawah. Kalau lebih dari sama dengan, dia arsirnya ke atas. Itu untuk kuadran pertama ya, teman-teman. Dan kebetulan banget, latihan soal kita ini ada di kuadran pertama, sehingga kita bisa gampang nih untuk menentukan arsirannya. Karena dia ini kurang dari sama dengan, sehingga arsirannya ke bawah. Lalu pada garis yang kedua, itu juga ke bawah. Ya, lalu ini ada informasi tambahan, X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Sehingga untuk X-nya arsirannya ke atas, Y-nya arsirannya ke kanan. Sehingga irisan dari keempat arsiran tersebut itu ada di daerah ini. Gitu. Oke, gimana Dea? Apakah udah jelas? Oke, untuk Resya, titik B dari mana Kak?
Titik B itu didapatkan dari proses eliminasi dan substitusi antara dua persamaan, yaitu dua persamaannya adalah persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kak, kenapa aku pakai dua persamaan itu? Karena dua persamaan ini berperan dalam adanya perpotongan dua garis. B itu kan terbentuk karena terdapat perpotongan antara garis satu dan garis yang kedua. Seperti itu. Sehingga kita menggunakan persamaan dari garis 1 dan persamaan garis 2 untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Seperti itu ya. Untuk X lebih dari sama dengan 0 nggak ngaruh, Kak. Nah, kalau misalkan dikasih informasi X-nya lebih dari sama dengan 0, itu ngaruh ya, teman-teman. Karena kalau misalkan X-nya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan 0, itu kan nanti arsirannya dia bakal ke bawah. Nah, kalau ke bawah, dia nggak akan nemu irisannya, seperti itu. Kalau nggak nemu irisan, gimana caranya kita mendapatkan nilai optimumnya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan X-nya ini kurang dari sama dengan 0, ntar kita nggak akan ketemu irisan dari arsiran tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, karena belum ada, mungkin aku mau mengingatkan ke teman-teman semuanya untuk mengisi absen ya, teman-teman. Untuk absennya tadi udah di-share sama Kak Nikma, bisa di-scroll ke atas, ada di kolom chat, atau misalkan kalau udah tenggelam, atau tadi teman-teman ada yang habis kelempar keluar dari Zoom, ini udah aku share ulang lagi untuk mengisi absen Zoom PGA pada live meeting pada pagi hari ini. Jangan lupa diisi ya teman-teman untuk absennya. Dan terima kasih buat teman-teman yang tadi udah menjawab, dan selamat buat teman-teman yang menjawabnya benar, berarti kalian udah paham dengan materi ini. Nah, selanjutnya ini ada satu latihan lagi, mungkin teman-teman bisa coba di rumah, untuk jawabannya berapa, bisa di screenshot atau bisa ditulis di buku masing-masing, bisa dibuat latihan di rumah ya teman-teman. Semoga dengan adanya Meet ini, teman-teman bisa lebih paham terkait dengan materi garis gradien program linear, seperti itu.